Shalom adik-adik, jumpa lagi di CG Kids Online bersama Kak Lani dan Kak Ruka. Thank you buat adik-adik yang udah setia join di CG Kids Online. Dan buat adik-adik yang baru pertama kali join, kita mau sambut dengan salam hangat kita. Kita mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Minggu depan join lagi ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai CG Kids hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memulai CG Kids Online. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan api sukacita-Mu Tuhan, supaya sukacita-Mu itu Tuhan tercurah di hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kau juga urapi Tuhan kakak-kakak yang melayani hari ini ya Tuhan. Kami serahkan CG Kids Online ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu ke kalian semua bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Kalian tahu nggak siapa itu? Kak Rika tahu nggak? Satu pribadi yang sangat mengasihi kita, siapa Kak? Tahu dong, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ya benar, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia adalah pribadi yang selalu perhatian kepada kita semua. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu sangat panjang, sangat luas, dan tidak ada yang menandingi loh. Seperti lagu ini, yuk sama-sama kita pujikan betapa dalamnya. Kasih setiamu
Lani, tahu nggak berapa banyak pohon yang ada di dunia ini? Pohon. Pastinya banyak sekali Kak Rika, tak terhingga. Kalau samudra, kira-kira Kak Lani tahu nggak berapa luasnya? Samudra nggak pernah ngukur sih Kak, tapi yang pasti samudra itu luas sekali. Memangnya kenapa Kak Rika? Betul, kasih Tuhan itu tak terhingga dan begitu luas. Yuk sama-sama kita pujikan lagu Kasih-Mu Terbesar. Adik-adik sekarang lagi lihat sama Koko, Cece, adik, papa, mama kalian bisa ngomong sama yang ada di samping kalian kalau Tuhan Yesus mengasihimu. Karika, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah adik-adik, seperti lagu tadi kan, kasih Tuhan itu panjang, luas, lebar sekali. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Dan Tuhan Yesus itu senang sekali kalau kita mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya kita mendekat kepada Tuhan Yesus? Kita harus berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca firman setiap hari. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, Yes, Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me.
buat kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang persiapkan setiap hati kami, biar hati kami jadi tanah yang subur, dan supaya benih firman-Mu Tuhan yang akan ditabur dalam hati kami boleh semakin berbuah-buah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap kakak-kakak yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang benar-benar bukakan Tuhan setiap isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau lihat drama yang sangat luar biasa. Mari kita siapkan diri, duduk yang manis, kita akan lihat yang berikut ini. Suatu hari, seorang anak bernama Bernard diajak oleh orang tuanya ke CG Kids. Jadi tunggu di dalam kelas ya, oke? Bye-bye. Adik-adik, kakak punya pertanyaan. Adik-adik jawab ya. Ini kakak ada gambar. Ini ada anak yang badannya kurus dan ada yang badannya gemuk. Menurut adik-adik, siapa yang dikasih Tuhan? Kalau yang gambar yang kedua, ini ada yang kulitnya putih, ada yang berkulitnya gelap. Kira-kira menurut adik-adik, yang mana yang dikasih Tuhan? Kalau gambar yang ketiga, ini ada yang pandai menyanyi dan ada yang pandai menari. Kira-kira menurut adik-adik, yang mana yang dikasih Tuhan? Semuanya! Betul sekali. Wah, pintar-pintar semua ya adik-adik. Nah, memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mencintai semua anak di dunia ini. Nah, mungkin adik-adik pernah berpikir kalau mungkin adik-adik berpikir kalau aduh, kok aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, aku lebih pendek dari teman-temanku. Nah, oh ya, nah terus kalau misalnya terus adik-adik pikir, wah mungkin Tuhan nggak sayang sama aku, Tuhan lebih sayang anak-anak yang pintar main musik, pintar bermain menggambar, pintar menari. Nah, jangan berpikir seperti itu adik-adik ya, karena Setelah mendengar pesan kakak CG, Bernard belum percaya bahwa Tuhan mengasihinya, sebab ia seringkali membuat masalah. Saat di CG pun, ia mengambil gambar milik temannya. Di rumah pun, Bernard kerap mendapat masalah dengan orang tuanya. Papa beritahu Andi, jangan main terus kok. Saat dinasihati oleh Papa, Bernard malah marah. Ia membentak dengan suara keras dan berlari kabur dari Papa. Bernard merasa menyesal atas perbuatannya. Ia merasa sudah menjadi anak yang tidak baik dan bersikap buruk. Dengan sedih hati, ia mencoba untuk berdoa pada Tuhan Yesus. Ia berpikir Tuhan Yesus pasti akan marah karena sikap-sikapnya. Tapi, aku tetap mengasihimu. Pak, maaf ya Pak, I love you. Papa love you too. Halo adik-adik, apakah kalian mengalami seperti yang Bernard alami? Kadangkala berpikir, apakah Tuhan masih mencintaiku ya? Karena sering aku masih berbuat nakal. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tetap mencintai kalian apapun keadaan kalian. Ayo hari ini kita pastikan di dalam hati kita kalau Tuhan Yesus itu benar-benar mencintai kita. Mari kita katakan sama-sama, Jesus loves me. Kita ulangi lagi, Jesus loves me. Tuhan Yesus mencintai kalian seperti cerita Alkitab berikut ini. Setiap kali Tuhan Yesus berkhotbah, banyak orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan Yesus khotbahkan. Ternyata beberapa dari orang-orang banyak itu membawa anak-anak mereka. Mereka ingin supaya anak-anak mereka dijamah oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada waktu mereka membawa anak-anak mereka mendekat kepada Tuhan Yesus? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus memberhentikan mereka.
berkata, "Stop, jangan mengganggu guru, guru masih sibuk." Pada waktu hal ini diketahui oleh Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan engkau menghalang-halangi mereka. Karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Kemudian murid-murid Tuhan Yesus menjadi malu dan tertunduk dan terdiam. Lalu Tuhan Yesus mengambil salah seorang dari anak tersebut dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti salah seorang anak ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Tuhan Yesus memanggil semua anak-anak tersebut, memeluk mereka dan memberkati mereka satu persatu. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab tadi kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Dan kita tahu murid-murid Tuhan Yesus pun menyayangi Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus itu capek, Tuhan Yesus mungkin lapar karena belum makan. Tetapi lihat, pada waktu Tuhan Yesus tahu murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya, Tuhan Yesus sampai marah loh. Berarti itu tandanya Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik ini sekalian. Tuhan Yesus mau selalu menerima kalian apa adanya. Tetapi ada satu hal loh yang bisa menghalangi kalian untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak? Ternyata yang bisa menghalangi kalian untuk mendekat kepada Tuhan adalah diri kita sendiri loh. Kita sering berpikir Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Apakah mau ya masih mencintai kita kalau kita ini masih nakal, masih sering berdosa? Jawabannya, iya, Tuhan Yesus mencintai kita apa adanya, walaupun kita masih nakal, walaupun kita masih berdosa, ataupun kita sudah menjadi anak baik, Tuhan Yesus mencintai kita semua. Apakah Tuhan Yesus ada waktu ya untuk ngomong-ngomong sama kita, untuk bersekutu sama kita? Tuhan Yesus selalu ada waktu. Walaupun Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi Tuhan itu mengasihi kalian lebih dari apapun. Sehingga Tuhan Yesus sampai memberikan Roh Kudus-Nya ke dalam diri kalian masing-masing untuk bisa berdoa langsung kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan secara langsung kapanpun dan seberapa lama pun. Tuhan Yesus selalu rindu untuk menunggu kalian. Nah, di saat sekarang ini, di saat pandemi ini, adik-adik pasti sekolahnya online, dari pagi sampai sore masih belum belajar, nanti masih belum ada PR. Nah, apakah kalian mau menyediakan waktu untuk berbicara, untuk bersekutu, dan untuk mendekat kepada Tuhan? Itu adalah pilihan. Tetapi kita tahu, ayo kita memilih yang baik dan benar, yaitu kita mau mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus mengasihiku dan mau dekat denganku. Kita ulangi ya. Tuhan Yesus mengasihiku dan mau dekat denganku. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mempunyai Tuhan yang sangat sayang kepada kami semua. Tuhan tidak pernah melihat apakah kami sudah menjadi anak yang baik ataupun kami masih sering melakukan kesalahan dan kami masih nakal. Tetapi Engkau selalu mencintai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hati kami ya Tuhan, supaya makin hari ya Tuhan kami makin cinta kepadamu ya Tuhan. Kami mau makin bersekutu denganmu ya Tuhan, makin rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you next week. God bless you.